Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Haikal Al-Qadri dengan NIM 2020311032. Izin menyampaikan untuk pertemuan 9 yang berjudul Peoplening. Pengertian peoplening adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap yang berbeda, yang dilarikan secara kontinu pada pemrosesan. Dengan cara ini, maka unit pemrosesan selalu bekerja. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai. Baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan. Sedangkan mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika suatu instruksi sedang diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu yang bersamaan. Tetapi instruksi yang diproses secara bersamaan ini ada dalam tahap proses yang berbeda. Jadi, ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai. Baru instruksi berikutnya dapat dilaksanakan, sedangkan dalam mikroprosesor yang menggunakan teknik pipeline, ketika satu instruksi sedangkan diproses, maka instruksi yang berikutnya juga dapat diproses dalam waktu bersamaan. Tetapi instruksi yang diproses secara bersamaan ada dalam tahap proses yang berbeda. Teknik pipeline yang menyebabkan ada sejumlah hal yang harus diperhatikan sehingga kita diterapkan dapat berjalan dengan baik. 3 kesulitan yang sering dihadapi ketika menggunakan teknik pipeline ini adalah: 1. Ketergantungan terhadap data. Yang kedua, terjadi penggunaan reskur yang bersamaan. Yang ketiga, pengaturan jam ke suatu lokal memori. Berikut instruksi pada peoplening. Tahap pipeline atau peoplening. Yang pertama, mengambil instruksi dan membuffkannya. Yang kedua, ketika tahapan kedua bebas, tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibuffkan tersebut. Yang ketiga, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membuffkan instruksi berikutnya. Karena untuk setiap tahap pengerjaan instruksi, komponen yang bekerja berbeda, maka dimungkinkan untuk mengisi kekosongan kerja di komponen tersebut. Konsep peoplepining atau pipeline. Konsep pemrosesan pipeline atau peoplening dalam suatu komputer mirip dengan suatu baris perkaitan dalam suatu pabrik industri. Ambil contoh, suatu proses pembuatan sebuah mobil. Anggaplah bahwa langkah-langkah tertentu di jalur perkaitan adalah untuk memasang mesin, dan memasang kap mesin, dan memasang roda. Dalam waktu urutan tersebut, dengan langkah artibility atau intercrystal. Sebuah mobil di jalur perkaitan hanya dapat memiliki salah satu dari 3 tahap yang dilakukan sekaligus. Masalah pada peoplening atau pipeline, dengan adanya persyaratan bahwa setiap instruksi yang berkaitan dengan tidak saling bergantung, maka ada kemungkinan terjadinya situasi dalam pipeline gagal. Dilaksanakan instruksi berikutnya tidak bisa dilaksanakan. Situasi ini disebut hazard. Hazard mengurangi informasi dari CPU, di mana percepatan ideal tidak dapat dicapai. Ada 3 kelompok hazard. Yang pertama, instruksi atau struktural hazard, yaitu muncul dari konflik rescore system, yaitu ketika hardware tidak memproses semua kemungkinan kombinasi pelaksanaan instruksi. Yang kedua, data hazard. Data hazard muncul ketika data untuk suatu instruksi tergantung pada hasil instruksi sebelumnya. Yang ketiga, control hazard. Control hazard muncul pada pelaksanaan instruksi yang mengubah PC. Contoh, branch. Berikutnya, keuntungan peoplening atau peopleline. Yang pertama, waktu siklus prosesor berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi isu dalam kebanyakan kasus. Dan yang kedua, beberapa kombinasi sirkuit seperti penambahan atau penggandaan dapat dibuat lebih cepat digunakan menambahkan lebih banyak sirkuit.
Jika PeoplePine atau PeopleNing digunakan sebagai pengganti, hal itu dapat menghemat sirkuit versus kombinasi yang lebih kompleks sirkuit. Berikut kerugian PeopleNing atau PeoplePine. Yang pertama, 1. Prosesor non-PeoplePine hanya menjalankan satu instruksi pada satu waktu. Hal ini untuk mencegah penundaan cabang atau yang berlaku setiap cabang tertunda. Dan masalah dengan serial instruksi dieksekusi secara bersamaan. Akibatnya, desain lebih sederhana dan lebih murah untuk diproduksi. Yang kedua, instruksi latensi. Di proses non-PeoplePine sedikit lebih rendah daripada dalam PeoplePine. Secara hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sendal jepit atau ekstra harus ditambahkan ke jalur data dari prosesor PeoplePine. Dan yang ketiga, prosesor non-PeoplePine akan memiliki instruksi bandwidth yang stabil. Kinerja prosesor yang PeoplePine jauh lebih sulit untuk meramalkan dan dapat bervariasi lebih luas di antara program yang berbeda. Sekian, terima kasih atas untuk pertemuan 9 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.